Ya, pemirsa, kembali dengan saya Uday Rayana di Bincang Eksekutif, masih dengan Pak Hari K. Nugraha, Country Manager dari Intel Indonesia, yang kita sedang berbicara tentang bagaimana kiprah Intel di pasar domestik. Nah, Pak Hari, tadi kita sudah sedikit membahas sedikit sejarah tentang Intel yang sudah cukup lama ya, 16 tahun di Indonesia. Nah, sesi ini kita akan mencoba mengulas tentang bagaimana kiprah Intel di pasar smartphone yang saat ini cukup besar ya marketnya. Kira-kira bagaimana Pak dengan pertumbuhan yang eksponensial dari pasar smartphone yang mungkin pertumbuhannya luar biasa sekitar 20-30% di pasar lokal. Dan Intel seperti apa mencoba menggrab market ini Pak? Jadi kita mulai memperkenalkan mobile processor untuk smartphone kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kita masuk ke sana. Kita mulai dengan beberapa brand, mulai dari Motorola pada saat itu, kemudian ada juga brand lain seperti Lenovo, Acer juga ada, kemudian terakhir adalah Asus, kita di sana. Secara produk kita ada di smartphone, ada di tablet. Dan terima kasih pada seluler kemarin tahun 2014 kemarin. Jadi saya mau sedikit cerita, 2014 itu kita pada awal Januari, kita kalau berdasarkan data IDC kita ada di ranking ke-7. Begitu ke penutupan tahun 2014, ternyata Intel menjadi sudah nomor 2 dari untuk tablet prosesor. Jadi secara perjalanan mungkin bisa dilihat bahwa kita cukup agresif dan sudah mulai diterima dari sisi masyarakat di sana. Jadi sebenarnya masih terbilang muda ya, 3 tahun, tapi sudah bisa merangsak ke posisi atas kira-kira gitu ya. Nah, yang menjadi kelebihan kira-kira seperti apa ya prosesor yang boleh dibilang sebenarnya kan chipsetnya yang dikembangkan Intel kan juga boleh dibilang kan sebagai latecomer ya Pak ya. Sudah ada pemain lain yang lebih dulu masuk ke, kemudian tiba-tiba dalam 3 tahun juga sudah cepat merangsak ke itu. Artinya kan ini lebih kepada quality produk yang memang dapat diandalkan dan mungkin juga sinergi dengan brand-brand yang ada ya, kira-kira gitu. Yang bisa dijelaskan Pak? Jadi kita cukup berhati-hati. Kita paham betul bahwa kita adalah pemain baru di pasarnya, gitu ya. Jadi pertama kita memanfaatkan partnership dengan yang ada dari brand-brand yang ada. Ternyata memang tren yang sekarang justru menariknya adalah pemain lama yang di mobile phone yang dulu ada terbesar, sekarang justru sudah mulai hilang ya. Iya betul. Yang naik adalah pemain-pemain yang dari IT justru kan, dari IT. Jadi kita berpartner dengan mereka. Dan masing-masing partner ini punya ambisi yang sama gitu. Mereka juga pemain relatif baru, ingin capture market, perlu agresivitas untuk masuk ke pasar. Jadi sama-sama punya suatu ambisi yang sama. Jadi dari sisi partnership. Kedua dari sisi produk. Kalau diperhatikan sebetulnya produk kita secara solusi kita punya semua range, dari mulai entry level, mid sampai high kita ada semua. Tapi kita memperhatikan betul produk mana yang sebetulnya paling banyak dipakai. Sebagai contoh, pada tahun 2014 kemarin kita meluncurkan produk bersama-sama Asus gitu ya. Dari mulai segmen 1 juta, 2 juta, 3 juta kita ada semua dari sana gitu. Jadi dari sisi partnership, kedua juga kita bersama dengan partner memperhatikan betul dari target segmen pasarnya di sana. Yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur dari tadi yang sebelumnya saya sampaikan, sales dan marketing engine kita yang sudah jalan dari kegiatan kita di PC yaitu jualan komputer, kita daya gunakan itu untuk membantu penjualan dari sisi smartphone dan tablet. Jadi 3 hal ini. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan satu lagi, brand Intelnya sendiri sudah dikenal. Jadi powerful ya. Jadi itu jadi salah satu salah satu faktor kita mempunyai satu confident bahwa dengan kombinasi semua ini kita bisa masuk pasar dan dapat dapat akseptabilitas dari pasar. Artinya kalau dalam 2 tahun terakhir ini pasar smartphone yang mulai banyak dipenuhi oleh pemain baru seperti Asus, kemudian juga Lenovo, kemudian juga Advan, pemain lokal, mereka juga agresif di pasar gitu kan. Itu dengan sendiri juga akan menguntungkan posisi Intel, kira-kira gitu ya Pak? Betul. Jadi salah satu kunci partnership adalah kita harus mempunyai tujuan yang sama. Tidak ada gunanya kalau misalnya kita berpartner tapi sebetulnya tujuan Anda ke kiri, kita ke kanan gitu ya. Jadi setelah partner apa yang kita lakukan dengan same goals ini, kita set the same ambitions. Tadi berbicara dengan partner lokal gitu, menarik di Indonesia ini
dari pasar tablet 76% itu tablet lokal. Kemudian dari smartphone 44% juga merek lokal gitu di sana. Jadi kita juga melihat itu menjadi satu hal yang strategik. Makanya kita juga selain dari brand-brand yang tadi brand luar, kita juga menjalin kerjasama dengan brand lokal. Ya, ini menarik karena boleh dibilang cukup agresif ya Intel menggarap pasar lokal, kemudian juga bahkan menggandeng mitra lokal dengan brand-brand yang cukup dikenal di masyarakat. Nah, selain nanti Advan, mungkin barangkali ada nggak brand lain yang akan segera masuk? Kita terbuka kerjasama dengan siapa saja, gitu ya. Tentunya tadi itu dari sisi kita adalah pertama kita open untuk kerjasama dengan siapa saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita mensinergikan objektif masing-masing kedua belah company. Kemudian dari kita sama-sama nih Intel bisa berkontribusi ini untuk memperkuat dari produknya dari rekan ini sehingga sama-sama menjadi ada satu produk unggulan bisa keluar. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi dengan Pak Harika Nugraha, Country Manager dari Intel Indonesia setelah ini.